Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu dan salam budaya. Ngobrol-ngobrol tentang Teater Catur Kota Pasuruan, setiap tahunnya pasti mengadakan pentas produksi ya. Tapi untuk saat ini, karena pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa mengumpulkan banyak orang. Tapi tenang, bertepatannya usia 20 tahun Teater Catur Kota Pasuruan, pentas kali ini dengan spesialnya dibawakan oleh alumni-alumni Teater Catur Kota Pasuruan dengan naskah yang berjudul Sayang Ada Orang Lain, karya dari Utoy Tatang Santoni. Walaupun pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir, jangan pernah berhenti untuk tetap selalu berkarya. Tetap jaga kesehatan, keep safety dan keep healthy. Jangan lupa pakai masker. Dan selamat menyaksikan. Mesti santuku bayam ning kono. Gak apa-apa masih ya uripku sara. Sing penting adem ayem karo Mas Minto. Beras ana apik menclok ning para nek covid ya dodol miras apa pokok nek kawin tuku rokok. Ada Camit, masuk dulu sini, ayo duduk. Tapi maaf ya Camit, tidak ada makanan yang disuguhkan. Wah, santai. Ya udah saya panggil dulu ya. Mas, ini loh ada Camit. Aneh, istrimu itu sudah dandan cantik, malah kamu kayak gembel. Dia mau pergi, ada urusan. Dan kau nunggu di rumah. Kenapa tidak sama-sama pergi saja toh? Kan ini hari Minggu. Met, bagiku hari Minggu malah lebih memusingkan daripada hari kerja. Uang tak ada, pergi keluar malah banyak penglihatan yang mengerikan. Tapi diam di rumah malah banyak orang yang menagih hutang. Ya, kau sih pesimis terus. Untung kau tidak ya Mini. Ya perempuan itu jangan disamakan dengan laki-laki, Cak Hamid. Aku mau pergi, bukan karena ada tamu, tapi dari tadi aku juga mau pergi. Aku pergi dulu ya Mas. Ada
dah. Kalian berdua itu seperti pengantin baru saja. Ya bagi kami 5 tahun menikah sama seperti baru 5 hari, Cak. Saya pergi dulu ya, Mas, Cak Hamid. Ya. Enak ini, anyar. Buka tuku rokok tok. Tapi beruntung toh. Sungguh kau beruntung beristrikan dia. Tapi sayangnya kau itu selalu kelihatan lesu terus. Seperti bagimu, langit itu akan ambruk menimpa kepalamu. Bagaimana tidak lesu kalau gaji tidak cukup? Coba kau pikir. Gaji pegawai supan seperti aku sekarang sudah tidak lagi seimbang dengan harga-harga kebutuhan. Dengan yang kuterima sekarang, sesungguhnya kami hanya bisa hidup untuk 10 hari saja. Dan yang 20 hari lagi mesti ditutup dengan meminjam, menghutang, menggadaikan. Kalau perlu menjual barang yang sudah ada, men. Dan keadaan ini sudah berbulan-bulan. Aku jadi takut. Aku bekerja bukan lagi buat istriku, tapi semata-mata untuk mereka yang menghutangkan. Ya kau sih, salahmu juga. Aku kan sudah beberapa kali menganjurkan supaya kau mengubah cara berpikirmu. Coba kau berpikir secara real, berpikir secara dialektis. Kau kira aku pesimis gara-gara gajiku tidak cukup? Tidak. Ya kau harus, ya setiap ada kesempatan itu harus kau gunakan toh. Dengan begitu, kau bisa menutupi kekurangan dan bisa membangun rumah tangga yang kuat. Pikiran jadi sehat, begitu. Lantas, memangnya aku harus korupsi untuk menutupi kekurangan sekarang? Mesti melakukan perbuatan curang? Siapa yang menganjurkan untuk korupsi? Aku tidak menganjurkan untuk korupsi. Tapi aku menganjurkan supaya kau berpikir secara dialektis. Dengan berpikiran demikian, kau tidak akan melihat salah atau benar. Tapi itu adalah menjadi suatu keharusan untuk kau bisa menutupi kekurangan-kekurangan. Supaya kekurangan itu tidak ada. Supaya pikiran jahat tidak timbul. Mengerti kan? Tapi ya wis lah. Datanganku kemari itu sebenarnya ada perlu penting. Apa? Ini lo Tom. Apa? Pinjam raket. Mana ada, men? Lah kemana? Sudah kujual. Kujual untuk menutupi kekurangan. Temen dah, Cok. Minto. Hei, bagaimana yo? Kalau nanti tinggal baju, celana, sama sarung yang kau pakai sekarang itu, hah? Toh, kau mesti berusaha. Kapan kau akan mengubah caramu berpikir? Namanya kau menunggu datangnya Tuhan dari langit. Aku belum tahu, men. Apa yang harus aku lakukan? Kalau kau masih belum tahu apa yang mesti kau lakukan, kenapa tidak istrimu saja yang melakukan? Tapi ya wis lah, kalau kami sudah ada raket, aku tak pindah ke tempat lain. Rokok minum. Kobon, marah lo. Oh, babi.
LPG mas. Eh, istriku keluar, Hud. Loh, Nanti sore ayo. ini dulu dibayar kok mas. Oh, kok sore istriku teko? Temen tak kok sore. Yo teman-teman. Ya wis, kok sore nang kene lho mas. Yo, Ya wis, Assalamualaikum. salam. LPG. Waalaikumsalam. Siapa? Kamu Sum? Ini ada. Gak ada. Aku duduk dulu wes. Kemana istrimu? Katanya sih mau mendatangi temannya. Ada apa sih? Gini loh. Beberapa hari lalu istrimu mengatakan ingin memiliki brosku ini. Ya waktu itu sih ndak aku kasih. Tapi sekarang ndak apa-apa lah. Udah ada yang baru. Maksudmu istriku mau membelinya? Hmm. Mana ada uang? Wah, gampang. Uangnya ndak usah sekarang. Bulan depan saja. Ya sama saja, Sum. Pros ini dibayar, tapi utang ke toko tidak dibayar. Bros Lah. ini lo cuma 40.000 Minto. Masa untuk hiasan istrimu seharga 40.000 saja mesti kau pikir sulit? Jangankan pros ini, Sum. Semua barang yang ada di toko perhiasan itu loh, mau aku jadikan perhiasan istriku. Tapi kau tahu kan gajiku cukup untuk apa? Bicara tentang gaji, siapa yang mengatakan tidak kurang? Ya kalau segala sesuatu digantungkan pada gaji, mana bisa suamiku membelikan perhiasan-perhiasan semacam ini. Tapi ya, suamiku sering mendapat penghasilan ekstra. Penghasilan ekstra bagaimana? Gini loh, suamiku sekarang kebagian mengurus bantuan COVID. Nah, dari orang-orang yang menerima bantuan itu, dia sering menerima persen. Ya, sebagai tanda terima kasih lantaran urusan orang-orang itu sudah dilancarkan semua. Iyo, aku ngerti suamimu itu ngurus uang bantuan. Kepada para penerima bantuan itu, dia tentu mengatakan tidak bisa lekas cair sebab ada ini dan itu. Dan kepada para penerima yang membutuhkan uang itu lalu akan menjanjikan dikasih persen. Padahal mengasih persen itu tidak harus loh, Sum. Ya, tapi itu kan sudah menjadi kewajiban atau tugas suamimu. Sum, kau tahu, dalam hal itu suamimu sudah menjalankan korupsi, Sum. Heh, itu bukan korupsi, Minto. Yang bisa korupsi itu hanya pejabat-pejabat tinggi sekelas DPR sana loh. Sedang apa yang dilakukan suamiku itu semata-mata hanya membantu orang-orang yang membutuhkan. Toh mereka juga sama-sama diuntungkan. Iyo, tapi bagaimanapun juga, bagiku masih jadi pertanyaan. Apakah di dunia sekarang ketidakjujuran itu diharuskan? Ya memang tidak ada yang mengharuskan. Tapi loh ya di mana ada bukti yang menyatakan bahwa yang jujur itu makmur. Itu sih pendapatmu, Sum. Dan pendapatmu adalah satu kebenaran. Tapi itu hanya satu dari sekian banyaknya kebenaran yang ada di dunia sekarang. Ya, tapi tetap pros ini, Sum. Kalau kamu sudah ada pembicaraan dengan istriku, lebih baik kau bicara saja nanti dengan dia. Kapan kira-kira dia datang? Sore ada? Ada. Ya wes lah. Nanti saja aku datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Minto. Minto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, Minto. Ada apa, Pak Haji? Aku hampir tidak percaya pada mataku sendiri nih, Minto. Demi Allah, aku hampir tidak percaya. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Pak Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa? Istrimu. Kenapa? Celaka? Bukan celaka. Tadi istrimu bilang mau kemana? Mau ke rumah temannya, Pak Haji? Lalu kau senang-senang tidur. Ada apa sih, Pak Haji? Astagfirullahaladzim, Minto. Barusan kulihat dia naik mobil, Minto. Dia naik mobil. Naik mobil apa salahnya? Dia naik mobil memang tidak salah. Aku juga mau naik mobil. Tapi apa yang mau kau katakan? Kalau di dalam mobil dia diciumi laki-laki lain. Apa? Aku sampai gemetar melihatnya, Minto. Lihat, tanganku masih gemetar. Betul itu, Pak Haji. Astagfirullahaladzim, kau masih tidak percaya? Buat apa aku ini sembahyang tiap waktu kalau aku masih bicara dusta? Kau kira aku ini si Hamid, tetangga kita yang sudah kafir itu? Coba kau tanyakan kepadanya tentang apa yang terjadi dengan istrimu tadi. Pasti dia tidak akan mengaku. Hamid, Pak Haji. Apa dia melihat juga? Bukan hanya melihat, Minto. Dia ikut serta di dalam mobil, duduk di depan di samping supir. Tidak mungkin, Pak Haji. Tidak mungkin. Dia tadi dari sini. Mau pinjam raket. Apa? Dia tadi dari sini. Iya. Kapan? Sewaktu istrimu masih di rumah. Tepat pada waktu istriku mau berangkat. Setelah istrimu pergi, si Ami juga ikut pergi. Iya, dia pergi setelah dia tidak jadi pinjam raket. Ini dasar manusia kafir. Tidak terpikir oleh sekarang betapa jahatnya temanmu itu, Minto. Orang itu memang sudah bejat akhlak. Dan kebejatan itu digunakan sebagai modal untuk menjual istri orang. Tapi tahu kau, Minto, apa hukumnya menurut agama jika istrimu melakukan zina? Sudah, Pak Haji. Sudah. Jangan dikatakan sampai ke sana pula. Kepala saya sudah sakit. Loh, ya apa Bandiki? Maksudku datang ke sini bukan menyuruhmu sakit. Aku mengabarkan perbuatan dosa kepadamu. Kita tak usahlah membayangkan istrimu itu lebih jauh lagi, Minto. Kita lihat buktinya saja. Dan aku tadi melihat istrimu diciumi orang lain. Apakah dia tidak berdosa? Ibumu, nenekmu, jangankan diciumi orang lain, bersalaman saja sudah dianggap haram. Lantas, apa yang harus saya lakukan, Pak Haji? Hukum dia. Kalau dia sudah mengaku atas kesalahannya, kalau dia sudah mengaku melakukan zina, jangan ragu-ragu lagi. Jatuhkan hukumannya. Tahu kau hukuman apa yang harus kau jatuhkan terhadap dosa zina? Lucuti sampai telanjang meninggalkan rumah. Itu hukumannya. Saya tidak menyangka, Pak Haji. Sungguh saya tidak menyangka. Kalau bukan Pak Haji yang menyampaikan kabar ini, saya mungkin tidak akan percaya, Pak Haji. Pak Haji tahu kan betapa besar cinta Mini kepada saya. Memangnya kau mengira bahwa cinta itu bisa dijadikan pegangan? Apa arti cinta kalau iman tidak ada, Minto? Ya inilah buktinya. Kau bilang istrimu cinta kepadamu, tapi istrimu mengkhianati Tuhan. Dan kau, jangan kau mengatakan bahwa kau cinta kepada istrimu, dan karena cinta itu kau tidak berdaya menghukum dia. Ya, aku mengerti kau bingung. Tapi ini cobaan dari Tuhan, Minto. Atau kau bisa jadi umat yang mulia lantaran menghadap kepadanya. Nanti aku sini lagi. Assalamualaikum.
Didatangin hari ini kok malah nggak ada. Bagaimana sih? Kok ruwet? Lantas mau apa? Gajiku memang tidak cukup. Saya nggak perlu tahu cukup atau tidaknya gaji Bapak. Hutang ya tinggal hutang, Pak. Dan hutang mesti dibayar. Nggak perlu dengan hanya janji saja, Pak. Tapi kau tak perlu ngomel. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Memangnya aku harus korupsi? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Mas, makan ya, Mas? Ini saya bawa mie goreng kesukaanmu. Oh iya, Mas. Tapi tidak ada tahu. Mas, tadi di jalan saya bertemu dengan mbak penjual sayur. Dia bilang, Mas marah-marah. Ya saya bilang salahnya juga. Sebab seorang suami tidak tahu urusan dapur kan? Ya tapi sekarang sudah beres, Mas. Sudah saya bayar sekarang, sudah saya bayar semuanya. Bagus. Kau dapat uang banyak ya? 250.000, Mas. Ya lumayan lah untuk beberapa hari. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? 250.000 sama dengan gajiku 1 bulan kerja ini. Dan kau mendapatkannya hanya beberapa jam saja. Saya pinjam, Mas. Dari siapa? Dari Nyonya Kusman, kenalan lama. Alangkah baik hati dia. Suka meminjamkan uang. Ingin aku berkenalan dengan dia. Iya, Mas. Lain kali kita bertamu ke rumahnya ya. Tapi kenapa minyak nggak dimakan, Mas? Nanti dingin loh. Biarlah dingin. Aku tidak mengharapkan kau membawa mie. Aku mengharapkan kau membawa cerita yang terus terang. Cerita yang terus terang. Iya, cerita yang terus terang. Yang tidak diputar-putar. Apa maksudmu, Mas? Kau tidak tahu atau kau pura-pura tidak tahu ini? Mengapa kau mesti berputar-putar juga? Siapa yang berputar-putar, Mas? Sebenarnya kau tadi dari mana? Dari Nyonya Kusman. Habis dari mana lagi? Kau lebih baik berterus terang saja. Dengan berterus terang, orang bisa mengurangi dosa. Dosa? Kau ini seperti hakim saja, Mas. Yang nyatanya dosamu sekarang tidak mau berterus terang. Saya tidak mengerti, Mas. Kenapa tiba-tiba saja seolah-olah kau mencurigai saya? Aku bukan mencurigai ini. Aku sudah punya saksi. Dan saksi itu adalah seorang tua yang patut dipercaya. Kau tahu Haji Bahar. Nah, itulah saksinya. Sekarang kau tinggal mengaku saja. Apa yang harus saya akui, Mas? Kau tidak mau mengaku juga. Ya apa yang harus saya akui? Kau belum mau mengaku juga. Apa, Mas? Apa? Apa yang harus saya akui? Kau tidak mau mengaku bahwa kau tadi naik mobil bersama seorang laki-laki dan si Hamid. Kau tidak mau mengaku bahwa di dalam mobil kau diciumi laki-laki itu. Kau tidak mau mengaku. Mengaku tidak. Kau mengaku ya? Kau menyangka perbuatan dosa itu dapat kau sembunyikan?
Kau mengira perbuatan semacam itu dapat kau tutup dengan sebungkus mie goreng. Di bawah hotel mana kau tadi? Di bawah hotel mana kau tadi? Pilih, kau tadi disewa ya? Kau disewa untuk membebaskan orang lain. Hei! Apa sih kau niku? Istri sendiri mau disiksa. Ini biasa nanya. Nanti dulu. Bicara dengan nafsu itu memang gampang. Kau setan. Kau yang bikin gara-garanya. Ya. Kau sebut setan aku boleh. Sebut Tuhan juga boleh. Sebab setan dan Tuhan itu hanya ada di dalam kepala orang yang menyebutkannya. Aku datang kemari itu tidak sembarangan. Aku mau membereskan. Tapi selama dalam pikiranmu masih ada setan, aku tidak akan memulai. Sebenarnya aku tidak kebetulan datang kemari. Aku tadi didatangi Haji Bahar. Dan dia berkata bahwa dia sudah datang padamu dan mengatakan tentang apa yang dia lihat tentang istrimu. Dan aku tahu siapa dia. Orang selemah kau, pasti kamu terkena hasut. Dia bukan menghasut. Dia menceritakan apa yang dia lihat. Dan apa yang dia lihat itu membuktikan bahwa kaulah penghasut. Nanti dulu. Menjual si orang. Setalah. Masih saja dengan nafsu menuduh ya. Masih terkena hasutan Haji Bahar itu. Coba dengarkan dengan tenang. Kau tadi ada keinginan untuk menyiksa istrimu. Itu sebenarnya karena apa? Hah? Karena kau anggap istrimu itu berdosa. Karena menurut perintah Tuhan, orang yang berdosa itu mesti dihukum. Tidak. Bagiku kau hendak untuk menyiksa istrimu. Itu sebabnya kau gelap mata. Apa sebabnya kau gelap mata? Sebab pikiranmu itu sempit. Dan apa sebabnya pikiranmu itu sempit? Sebab selama ini kau selalu hidup dalam serba kekurangan. Hidup dalam serba susah. Sudahlah, jangan banyak alasan. Dari kau, aku minta keterangan, bukan alasan. Ya, aku akan memberikan keterangan. Aku ini bukan Haji Bahar yang berpikiran sempit. Yang karena berpikiran sempit hanya becus menghasut. Aku akan memberikan keterangan yang seterang-terangnya. Keterangan yang cukup tenang bahwa istrimu bersih dari dosa dan bersih dari kesalahan. Ya. Kau kira istrimu melakukan perbuatan yang membuat kau tadi gelap mata? Itu karena apa? Karena kau anggap istrimu itu berpikiran sempit sepertimu? Tidak. Tapi dia itu berpikiran aktif. Karena di dalam hidup serba kekurangan, dia tidak mau tinggal diam. Dan untuk apa dia berbuat demikian? Untuk menutupi kekurangan. Supaya kekurangan itu tidak ada. Supaya pemikiran-pemikiran yang membuat kau tadi gelap mata itu tidak ada. Coba pikir. Berdosakah dia? Hah? Patutkah dia dihukum? Kalau kau mau mencari siapa yang berdosa, kaulah yang sebenarnya berdosa. Kau mau menyiksa istri sendiri yang notabene mempunyai hak yang sama denganmu. Oh, Minto, kau kira akan bahagia hidup dalam rumah tangga yang ditegakkan dalam kekurangan? Kau tahu apa yang tersimpan dalam hatiku sekarang? Aku ingin membunuhmu sebab kau sudah menghinaku. Dalil-dalil si tua bangka Haji Bahar itu ternyata masih bersarang dalam otakmu. Membunuh orang itu memang gampang toh. Nah, sama gampangnya seperti menuduh dosa, menghasut kepada seseorang yang sudah menolong rumah tangga kawannya agar tidak menjadi sumber pesimisme. Apa? Kau kira aku merasa ditolong dengan perbuatan sekeji itu? Kau kira istriku itu istrimu juga yang boleh diperdagangkan? Siapa yang memperdagangkan istri orang? Kau kira istrimu itu apa? Benda yang mati? Kaulah benda yang mati! Tidak ada daya sehingga hasutan Haji Bahar kau terima dengan begitu saja. Aku percaya kepadanya, lebih percaya daripadamu. Tuhanmu. Bagiku aku tidak minta kepercayaan darimu toh. Sebab aku bukan haji yang rajin sembahyang seperti dia. Kau boleh menuduh aku sudah memperdagangkan istri, boleh. Kau boleh menuduh apa saja tentangku, boleh. Tuduhan itu tinggal tuduhan. Aku cuma minta pengertian darimu toh. Bahwa bagiku, apa yang kulakukan itu adalah karena mengingat istrimu itu mempunyai hak yang sama denganmu. Karenanya,
Apa yang kulakukan itu adalah untuk kebaikan kalian berdua. Tidak. Aku tidak bisa terima. Kalau kau tidak bisa menerima itu terserah. Cuma jelaslah bagiku bahwa kau berlainan dengan istrimu. Itu adalah benda yang mati. Dan terhadap benda matilah aku tidak bisa bicara lagi. Aku jadi bertanya, siapa di antara kita yang mesti menghilang? Masing-masing dari kita mempunyai kebenaran yang salah bagi pihak lain. Aku tidak menyangka ini. Sungguh aku tidak menyangka bahwa kau akan sampai hadir membenarkan suatu kebenaran yang tidak bisa kubenarkan. Bertahun-tahun kita mendirikan rumah tangga. Bertahun-tahun pula rumah tangga yang kita dirikan itu kita pelihara. Kita pupuk dengan cinta. Tiba-tiba sekarang, ya, aku mengerti ini. Kau mau menggunakan hak yang sama, bukan? Tapi tidak terfikir olehku bahwa sebenarnya kau sudah melumpuhkan aku. Hukum saja aku, Mas. Hukum saja aku sesuka hatimu. Tidak. Bukan kau yang mesti kuhukum, tapi aku. Aku mesti menghukum diriku sendiri demi kebenaran orang lain yang tidak bisa kubenarkan. Kau tahu hukuman apa yang pantas untuk diriku? Aku sudah salah karena tidak mampu memberikan kesempurnaan, karena tidak mampu memberikan kebahagiaan kepada seorang istri yang aku cintai. Tapi selain dari itu, aku juga tidak sanggup menghapus perasaan malu lantaran dihina oleh istriku. Aku mencintaimu, Mas. Dan aku tidak bisa melihat kau terus-terusan susah memikirkan kita berdua. Aku mengerti, Mimi. Aku mengerti. Kau mau menggunakan hak yang sama, bukan? Tapi selama kau bernama manusia, dapatkah kau menghapuskan perasaan malu lantaran dihina? Aku tidak dapat, Mimi. Karena itu aku harus menghapuskan diriku sendiri. Astagfirullahaladzim itu. Sampai jadi aku yang istighfar. Kau kira menghapuskan diri itu apa? Astagfirullahaladzim. Aku sudah lama mendengarkan di luar. Tadinya aku tidak akan masuk, tapi aku tidak tahan. Setelah istrimu berdosa, kau pula yang mau bunuh diri. Kau kira bunuh diri tidak lebih berdosa? Tidak lebih bejat akhlak dari istrimu? Saya tidak tahu, Pak Haji. Siapa yang sebenarnya bersalah? Kau tidak tahu. Kau tidak mau mengaku adanya kebenaran bahwa istrimu yang bersalah melakukan zina. Pak Haji, alangkah gampang Pak Haji melakukan tuduhan zina kepada saya. Lalu kau mau mengelak, ha? Kau mau mengelak bahwa kau tadi diciumi orang lain di dalam mobil. Aku melihat itu semua, Mini. Aku melihat. Dan aku tahu apabila yang tidak kulihat. Kau tadi dibawa ke hotel, kan? Itu kan sangkaan. Oh, jadi kau mau bukti? Baik. Aku tahu siapa laki-laki itu. Akan kubawa ke sini dia nanti. Pak Haji, memangnya Pak Haji ini suami saya? Banyak ikut campur. Apa pernah Pak Haji menyumbang saya dan kekurangan ongkos rumah tangga? Apa? Kekurangan ongkos rumah tangga? Maksudmu kau mau mengatakan bahwa kau berbuat dosa karena kekurangan? Karena duniawi? Karena kau membenarkan paham si Ami? Si kafir itu? Aku melihat itu semua, Mini. Astagfirullahaladzim, ini istriku ini juga kekurangan, tapi dia tidak membuat dosa sepertimu, sebab dia tidak bercak akhlak sepertimu. Minta aku nanti kesimpulan. Kenapa, Mas? Kenapa aku merasa dihina? Kau tahu bahwa orang lain tidak boleh ikut campur menghina aku, Mas. Memang sayang ini.
Sayang ada orang lain. Orang lain dengan kebenaran yang berlain-lain. Dan sebagai suamimu aku tidak sanggup melindungimu. Sebagai suami aku sudah kau hina dengan adanya orang lain ini. Mas, Jangan mendekat. Kau tahu bagaimana pikiranku jika aku membayangkan apa yang sudah kau lakukan dengan orang lain itu? Tahu kau? aku tahu Mas, aku tahu. Hukum saja aku sesuka hatimu Mas. Jangan orang lain yang menghukum aku. Aku tidak ada hak untuk menghukummu, Mini. Tapi aku juga tidak ada hak untuk menahanmu terus diam di rumah dengan aku. Katakan Mas, katakan bahwa aku harus pergi sekarang juga. Aku pun rela pergi Mas. Sebab aku sudah terang bahwa aku ini salah jalan. Kau tahu kan Mas, bahwa aku ini sudah tidak beribu, tidak berbapak. Aku tidak tahu harus pergi kemana lagi Mas. Tapi ketahuilah Mas, bahwa aku rela menerima hukuman ini. Mini. Maafkan aku. Aku tetap mencintaimu Mas. Iya. Aku juga cinta padamu. Tapi kau sudah menghina aku, Mini. Lantaran gajiku tidak cukup. Aku jadi menyesal. Mengapa kita ini bukan anjing? Waalaikumsalam. Mbak, Oh, kamu. biji. Tinggal berapa lagi yang belum dibayar? 34.000 bukan? Bentar ya Mbak. Iya. Lupa Mbak. Oh iya, kurang 34.000 Mbak. Ya udah, saya bayar semua ya. Tapi Ah. saya mau ambil lagi. Ada? Ada Mbak, jelas ada dong. Masa orang yang bayar tidak dikasih lagi? Ya udah, saya mau ambil gaji dulu ya. Ya. Ini Mun. Oh iya Mbak, bentar Mbak. Ini Mbak. Makasih ya Mun. Nah. Uangnya Mbak. Bang, ini Mun. Oh iya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Min, kamu enggak apa-apa? Enggak apa-apa, Sum. Duduk dulu. Min, tadi aku kesini kok enggak ada. Gimana dengan maksudmu membeli brosku ini? Jadi kau jual berapa ini, Sum? Murah, 40.000 saja. Tapi Min, kau yakin enggak apa-apa? Enggak apa-apa, Sum, enggak apa-apa. 40.000 ya ini. Tapi sayang, Sum, aku lagi nggak ada uang. Alah, itu gampang, bisa kau bayar bulan depan. Tapi aku nggak berani, Sum. Bukannya aku tidak mau. Ya tapi kami harus menghemat pengeluaran, Sum. Apa sih yang mesti dihemat? Kalau dalam keadaan sekarang ini memang sudah kekurangan, Min. Ya bukannya tidak boleh menghemat, tetapi ya sudah tidak ada lagi yang mesti dihemat kan? Tahu kau yang mesti dilakukan? Lihat aku. Bagiku sekarang di dunia ini harus cakap bermain sandiwara. Kekurangan ya tinggal kekurangan. Banyak hutang ya tinggal banyak hutang. Tetapi ya badan kita ini harus tetap berisi, tetap dihias. Ya meskipun hiasan ini didapat dengan jalan memperbanyak hutang. Ya memang benar, Sum. Tapi aku tidak berani. Jadi bros ini tidak jadi dibeli. Meskipun murah, meskipun tidak kontan, tawarkan saja pada orang lain ya, Sum. Yakin kau tidak menyesal? Ya apa boleh buat. Kalau memang jodoh juga tidak akan kemana kan? Ini, Sum. Ya wes, aku tak pulang aja. Iya, Sum. Makasih ya. Yakin ini tidak jadi dibeli? Iya, Sum. Aku mau pulang loh ini. Iya, Sum, hati-hati ya. Beneran. Iya, Sum, ya. Wes, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Minto. Karena sepele atas 10. Minto. Ini kelakuan Pak Haji Minto. Punya menghasut terus menghasut. Menghasut. Kau yang menghasut. Kau ini memang kafir. Justru aku datang lagi mau membuktikan bahwa kau yang adanya. Minto, sekarang mana istri? Haji, dari tadi saya sudah bilang bahwa perkara ini tidak perlu terjadi. Imbasnya kepada Minto, Pak. Kenapa sih harus ditambah menghasut lagi? Siapa yang menghasut? Aku tidak sudi. Aku tidak sudi lantaran aku melihat perbuatan dosa yang menolok mata. Kau orang kafir memang menginginkan supaya di dunia ini lebih banyak orang kafir. Enak saja kau membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Satu bangka. Tadinya aku tidak mau marah seperti Apa ini semua? Ribut perkara tai kebu. Apa perlunya ini? Untuk apa kau datang kemari? Kau salah kau pedulikan omong kosong tua bangga itu. Hai balik. Pak Tua ini bilang, aku harus mengatakan apa yang terjadi tadi. Dan aku jawab, baik Pak. Bagaimana Pak Tua? Dituliskan. Minto, mana istri? Tidak perlu. Saya sendiri sudah cukup. Apa sih perlunya ini semua? Ha? Apa perlunya, Din? Kepadamu aku minta sekali lagi supaya kau pergi dari sini. Ya memang apa perlunya? Di dunia ini gak ada apa-apa. Hanya orang goblok yang mau cari ribut. Masalahnya saudara sudah meniduri istri orang lain. Istri orang lain? Apa itu istri? Dan apa itu orang lain? Yang aku tahu bahwa ada perempuan, ya makanan saya. Tapi saudara sudah mengaku kan bahwa perempuan tadi dibawa ke hotel. Lalu apa yang terjadi? Bajingan itu. Woi, astagfirullahaladzim, pergi kau! Minto, pergi! Minto! Tentu aku akan pergi dengan tanpa kau suruh lagi. Sebab aku bukan binatang lunak seperti kau. Selamat tinggal dalam keadaan kebiaraan. Nauzubillah min dzalik. Sampai sebesar itu akhlak manusia Dan sekarang. kau juga pula membawa yang kemari. Kau ini hakim, memangnya aku mesti diam? Mesti ku diamkan setiap perbuatan dosa yang menurut mata. Siapa yang melakukan perbuatan
juga anak Tuhan yang mesti memerintahkan begini, mesti begitu pada perbuatan orang lain. Berani pula kau mengurus aku dengan ismamu. Setelah menghasut orang lain, setelah mendagangkan istri orang lain, berani pula kau mengurus aku, ha? Aku tidak menghasutnya, Tua Bangka. Kaulah yang menghasut dengan otakmu yang begitu. Kafir, kafir kau. Sudah. Aku tidak tahu siapa di antara kalian yang mesti disebut penghasut. Tapi aku minta kepada kalian berdua untuk berhenti mengacaukan pikiranku. Dan aku minta kepada kalian untuk pergi dari sini sekarang juga. Betul, Nito. Kau sudah tidak membutuhkan aku lagi. Baik, kalau aku mesti pergi, aku akan pergi. Toh, ini loh. Kafir, mau masuk lagi? Hah? Kau tahu betapa besar cintaku padamu. Aku juga tahu betapa besar cintaku padaku ini. Baik kau maupun aku akan merasa untuk bercerai. Karena kita sudah melakukan perbuatan yang indah untuk dijadikan kenangan. Baik kau maupun aku tidak mungkin bisa melupakan masa lalu kita. Sebab masa lalu kita adalah kekayaan batin kita berdua. Ini, kau tahu apa artinya kenangan yang indah bagi kita? Kita gelap melihat hari ini. Kita jadi kehilangan kemerdekaan ini. Kita jadi terombang-ambing, diombang-ambingkan keadaan. Karena itu aku lebih baik berpikir menjadi manusia yang melihat hari depan dengan mata yang terbuka daripada menjadi manusia yang terikat pada kenangan. Lebih baik terkubur oleh hari esok daripada harus terikat pada hari kemarin. Mengerti kau, Bu? Aku mengerti, Mas. Aku mengerti. Banyak sekali yang ingin aku katakan. Tapi aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Ini, sudikah kau menolong aku? Menolong mengemas pakaianku ke dalam koper dan membawanya ke sini. Mas, kau mau kemana, Mas? Kau mau meninggalkan aku? Jangan bimbang. Nanti aku jelaskan. Dengan koper ini, aku akan pergi meninggalkanmu. Aku tahu kita akan berpisah dengan hati yang remuk, lebih remuk dari yang tadi. Tapi aku harap kau tidak lagi menjadi istriku. Aku harap akan berbahagialah kau nanti di dalam menempuh hidup bersama orang lain
lain yang berlainan dengan aku. Tapi mungkin juga berlebihan dengan aku, Mimi. Tidak, Mas, tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Tidak mungkin aku mencintai orang lain selain kau. Sangkamu aku akan mudah mencintai orang lain dengan cinta yang pernah aku kasihkan kepadamu. Tidak. Di dalam saling memberikan cinta, kita tidak mesti mengikatkan diri kita. Mulai saat ini setiap dari kita adalah kepunyaan kita masing-masing. Kau adalah kepunyaanmu dan bukan kepunyaan siapapun juga. Mengerti kau? Mulai saat ini, setiap dari kita adalah kepunyaan kita masing-masing. Kau kepunyaanku dan bukan kepunyaan siapapun juga. Gelap malam Mas, sepi sendiri, berita cinta bertabur emosi. Aku pergi, Mimi. Selamat tinggal. Mas,